Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh rekan-rekan petani sekalian peserta pertemuan pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Widianto, penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga. Yang kali ini saya ditempatkan di Kecamatan Karangjambu untuk Desa Karangjambu. Pada kesempatan kali ini saya akan meng-share cara pengendalian hama tikus terpadu ya teman-teman semua. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada para peserta pertemuan pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja kita menginjak ke materi, di mana saya akan menyampaikan tentang cara pengendalian hama tikus terpadu. Yang pertama, kita pelajari dulu ya tentang tikusnya, tentang bentuknya seperti apa, morfologinya seperti apa. Karena ketika kita akan berperang, ibaratnya ya, kita harus mengetahui dulu musuh kita itu seperti apa, kekuatannya seperti apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, sehingga kita dapat menentukan cara yang paling efektif dan paling tepat untuk kita jalankan di wilayah kita ini. Tentunya dalam hal ini untuk mencegah atau mengendalikan hama tikus. Nah, tikus sawah itu merupakan hama padi yang utama ya di Indonesia, termasuk salah satu yang utama, di mana kerusakan yang ditimbulkan itu cukup luas dan hampir terjadi di setiap musim, bapak-bapak semua. Jadi tikus itu menyerang semua stadia tanaman padi, baik dari vegetatif maupun generatif, jadi dari sebelum ataupun dari sesudah keluar malaya atau masa produktif, sehingga serangan tikus itu sangat merugikan secara ekonomi ya. Jadi sangat mengurangi hasil panen bapak-bapak sekalian ketika nanti tikusnya tidak dikendalikan. Nah, lanjut ke morfologinya ya. Jadi tikus sawah itu mirip dengan tikus rumah, hanya saja telinga dan ekornya itu lebih pendek. Tubuh bagian atas berwarna coklat kekuningan dengan bercak hitam pada rambut, sehingga berkesan berwarna abu-abu. Daerah tenggorokan, perut berwarna putih dan sisanya putih kelabu. Tikus betina mempunyai 12 puting susu, teman-teman. Jadi bisa dibayangkan ya, puting susunya aja 13, gimana dengan perkembangbiakannya. Nah, langsung saja kita selanjutnya dengan perkembangbiakannya tikus sawah ini. Jadi jumlah anak tikus perindukan itu beragam, antara 6 sampai 18 ekor, teman-teman petani sekalian. Jadi dengan rata-rata 10,8 ekor pada musim kemarau dan 10,7 ekor pada musim hujan. Tidak berbeda secara signifikan ya, baik musim kemarau maupun musim hujan itu produktivitasnya tikus itu sangat tinggi. Kemudian interval antara peranakan adalah 30-50 hari. Jadi hampir bisa dikatakan sebulan sekali itu tikus manak ya, atau tikus melahirkan, tentunya dalam kondisi normal. Nah, kemudian pada satu musim tanam, tikus betina dapat melahirkan 2-3 kali. Ya, melihat dari interval tadi ya, 30-50 hari. Berarti kan kalau umur padi 100 ya bisa 2-3 kali melahirkan. Kemudian tikus betina pada umur 28 hari itu sudah siap kawin dan dapat bunting ya. Masa kehamilan rata-rata 21 hari ya teman-teman. Jadi tikus betina umur 28 hari bisa bunting, 21 hari kemudian melahirkan. Jadi umur sekitar 2 bulan itu tikus sudah melahirkan ya. Kemudian setiap sebulan sekali melahirkan terus, dan anaknya gitu. Umur 28 hari bunting, selang 21 hari melahirkan. Jadi bisa dibayangkan ya betapa cepatnya perkembangbiakan tikus.
Dari satu penelitian itu ada yang menyebutkan bahwa dalam 1 tahun dari satu pasang indukan tikus itu bisa menjadi 1.200 ekor. Tentunya sangat wajar ya melihat cepatnya produktivitas tikus ya, atau masa reproduksi tikus. Tuh, kita lihat selanjutnya ini adalah sarang tikusnya. Jadi di permukaannya itu lubang, kemudian di dalamnya itu agak luas ya, itu ada sarang untuk anak-anaknya itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke cara pengendalian hama tikus sawah ya. Jadi ada beberapa cara, ada 5 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama kultur teknis, yang kedua menggunakan musuh alami, yang ketiga menggunakan cara mekanis, yang keempat menggunakan cara kimiawi, dan yang terakhir menggunakan teknik fumigasi. Nah, seperti apa penjelasannya? Mari kita ulas satu persatu ya. Yang pertama menggunakan kultur teknik atau menggunakan teknik budidaya ya. Jadi ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama tanam serempak. Jadi tanam serempak di sini bukan berarti 1 hari harus dalam 1 hamparan itu selesai tanam semua bareng dalam 1 hari, itu enggak ya teman-teman. Tapi ada rentang waktunya ya, maksimal antara tanaman pertama dan tanaman terakhir itu 10 hari. Jadi ketika satu tanam dengan tanaman yang terakhir itu rentangnya 10 hari, itu masih bisa dikatakan serempak. Nah, tentunya memperhatikan juga dengan varietas yang teman-teman tanam semua. Kalau varietas yang bapak-bapak semua tanam itu umur yang genja, ya bisa nanam belakangan. Tapi kalau yang umurnya lama atau panjang usianya, itu bisa nanam di awal-awal agar nanti pas pertumbuhan itu fasenya sama, tidak banyak berbeda atau tidak jauh berbeda. Kemudian selanjutnya sanitasi atau kebersihan sawah dan lingkungan sekitarnya. Itu sangat penting diperhatikan karena tikus senang bersarang di sawah atau di lahan-lahan yang banyak semak, banyak rumput di situ. Kemudian genangan air, itu tikus senang bersarang di situ. Nah, selanjutnya adalah meminimalisir tempat persembunyian tikus. Yang pertama, perhatikan lebar pematang sawah. Jadi tikus itu bisa membuat sarang minimal di luas pematang 30 cm tingginya dan lebarnya 30 cm. Tuh. Jadi harapannya kita nanti di pematangnya itu kita perkecil, jangan sampai 30 cm ya, maksimal 20 ya, antara 15 sampai 20 cm agar tikus tidak membuat sarang di pematang kita. Nah, gimana dengan pematang-pematang yang sering untuk lewat petani? Apakah kita harus memperkecil, nanti dikira mempersulit orang yang lewat ya, dikira tidak mau mengasih jalan? Monggo, itu dipertimbangkan saja. Intinya untuk pematang-pematang yang bukan utama, kita minimalisir saja luasnya. Tuh. Nah, selanjutnya adalah meminimalisir lahan yang tidak diolah. Jadi lahan yang tidak diolah pasti kan terbengkalai, tidak sering dikunjungi, tikus akan senang bersarang di situ. Nah, selanjutnya kita lawan cara menggunakan musuh alami, atau yang dapat kita lakukan itu menggunakan musuh alami. Penggunaan burung hantu dan juga ular. Burung hantu bisa kita undang untuk singgah di sekitar lahan kita dengan cara kita memasang rubuhaya atau rumah burung hantu, sehingga nanti burung hantunya akan singgah di sekitar tanaman kita, sehingga tikus akan takut untuk masuk ke area sawah kita. Kemudian yang kedua, kita jaga ya ular sawah atau ular yang sering memakan tikus, karena itu sangat membantu kita dalam mengurangi atau menyeimbangkan populasi tikus di sekitar sawah kita. Kemudian selanjutnya dengan cara mekanis atau dengan menggunakan peralatan yang ada ya.
Yang pertama, menggunakan pagar plastik, yaitu tujuannya untuk melindungi agar tikus tidak bisa masuk ke lahan kita. Ini biasanya diterapkan di persemaian agar persemaian kita aman ya. Kemudian yang selanjutnya dengan menggunakan perangkap sistem bubu ya, atau trap barrier system, TBS ya biasanya disebutnya. Jadi lahan kita pagari dengan pagar plastik atau terpal, kemudian kita beri lubang untuk jalan masuk tikus, dan di belakang lubang itu kita taruh bubunya, sehingga ketika tikus akan masuk ke lahan kita dari lubang yang sudah kita sediakan, itu tikus masuknya ke perangkap kita. Setiap pagi kita cek, yang masuk ke perangkap kita bunuh. Biasanya itu sangat efektif ya, asalkan dengan berbagai syarat-syarat yang terpenuhi. Misalnya dengan tanaman yang ada di dalam perangkap itu lebih tua dari tanaman sekitar, sehingga tikus akan memilih untuk masuk ke dalam perangkap kita. Terus di sekitar lahan di luar perangkap itu selalu tergenang air, sekitar setengah meter selalu tergenang air kelilingnya, sehingga tikus akan suka untuk masuk ke lahan kita. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bisa melakukannya dengan cara keropyokan. Jadi ini diperlukan satu kekompakan ya teman-teman semua. Jadi satu kelompok atau satu hamparan kita bersama-sama melakukan keropyokan memburu tikus. Biasanya ini sangat efektif dan bisa menghasilkan atau bisa membunuh tikus banyak ya dalam satu hari atau dalam satu pertemuan. Itu. Kemudian selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan tikus adalah dengan cara kimiawi atau dengan menggunakan rodentisida kimia ya. Ini sistemnya adalah kita menaruh umpan yang sudah mengandung racun ya, atau mengandung rodentisida. Ini banyak di toko-toko pertanian sekitar, monggo silahkan dijalankan. Tapi mohon hati-hati ya dalam penggunaannya. Ketika setelah mengaplikasikan itu, jangan lupa cuci tangan, membersihkan tangan agar aman untuk kita. Dan juga ketika saat mengaplikasikan, jangan sampai tersentuh tangan kita agar tikus tidak mencium bau manusia sehingga tetap mau untuk memakan umpan yang sudah kita sediakan. Tuh. Kemudian lanjut ke cara yang terakhir di pertemuan kali ini yang saya share adalah dengan teknik fumigasi. Jadi teknik fumigasi ini intinya kita memasukkan asap ke dalam lubang tikus ya, dengan catatan lubang-lubang yang di samping atau di sekitar lubang tikus yang kita kasih asap itu kita tutup dulu agar asapnya tidak bocor atau tidak keluar, sehingga bisa efektif maksimal. Karena ada kemungkinan lubang-lubang yang ada di samping lubang yang kita kasih asap itu adalah lubang cabang. Jadi ketika kita kasih asap di lubang satunya, itu bisa keluar dari lubang yang sampingnya asapnya. Maka itu harus kita tutup dulu semuanya rapat, baru kita semburkan asap ke dalam lubang itu. Alatnya seperti di gambar ya. Nah, itu berbagai cara yang bisa kita lakukan. Jadi setelah semua sudah kita lakukan atau sudah kita pilih cara yang efektif untuk mengendalikan tikus di lingkungan kita, kita sudah berhasil menangkap atau membunuh tikus banyak. Tinggal kita monitoring, kita selalu jaga lahan kita selalu monitor lahan kita, apakah ada lubang aktif lagi yang baru, artinya nanti ada tikus baru datang atau enggak. Terus ada jejak tikus yang masih berkeliaran, jalur jalan tikus, kotoran atau gejala kerusakan tanaman. Karena biasanya setelah di lahan kita lakukan pengendalian, itu ada tikus dari wilayah lain yang migrasi ke lahan kita karena tahu di wilayah kita tikusnya sudah enggak ada. Jadi seolah-olah mereka menjajah wilayah lahan kita, tikus dari luar daerah gitu. Namanya orang menjajah atau tikus yang menjajah lahan
otomatis biasanya serangannya itu lebih membabi buta. Makanya kadang ada yang berpikiran bahwa setelah tikus dibahmi jadi ngamuk. Itu enggak, itu ada migrasi dari luar gitu. Oleh karena itu, perangkap TBS yang tadi kita bahas di awal itu baiknya itu selalu ada. Jadi tikus migrasi itu akan selalu masuk ke lahan TBS kita gitu. Jadi lahan sekitar kita itu lahan kelompok kita tidak terserang hama tikus walaupun migrasi ataupun tikus yang asli dari wilayah kita. Seperti itu. Itulah pentingnya monitoring setelah kita melakukan pengendalian. Mungkin itu dari saya. Sekian dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.